Oke, kembali lagi di Tribun Lampung Podcast di programnya Igeli dan masih bareng gue Iksan Gue Kiki. Gue Ellen. dan sebelah kita sudah ada bintang tamu. Siapa? Asik. Kenalin. Yopi dari Keliling Lampung. Jadi kita akan diajak keliling Lampung dalam beberapa menit ke depan ya, Om ya. Kita akan diajak berhayal keliling Lampung. Gak berhayal lah. Ki, lu lagi galau ya? Enggak. Kenapa? Updatean ini lu, Gue lagi. story lu. Enggak, gue tuh sekarang lagi sibuk. Kesendirian adalah aku. Aku selalu sendiri. Gitu cuy. Lagi ada masalah. Enggak. Bilang ceritalah. Enggak, gue tuh sekarang lagi emang sibuk bikin postingan-postingan tentang pariwisata gitu. Kalau gue wisata-wisata. Oh emang Terus iya? habis itu- Iya, enggak. Kok kayaknya enggak Kalau ya? misalkan yang di itu, coba deh lihat di IG gue. Yang terakhir kali gue lihat aku adalah sendiri Bukan. adalah aku. Gue sekarang lagi bikin feeds gitu, lagi bikin feeds yang kayak apa ya? Kayak laut gitu-gitu. Kayaknya lu butuh liburan kali ya. Iya. Iya. Iyalah. Kayaknya Ya semua orang juga Wih, butuh liburan gak sih, Woy? Iya nih lagi pandemi gini. Bener nggak Om Yopi? Iya banget. Gimana? Perlu refreshing ya. Om Yopi ini siapa sih? Boleh kenalan lebih detail lagi nggak? Apa tuh? Selain keliling Lampung. Kalau Keliling Lampung itu kan menyalurkan hobi ya. Mm-mm. Jadi di luar pekerjaan hari-hari ya saya senang eksplorasi keindahan Lampung. Alam, budaya, kuliner dan sebagainya yang berhubungan dengan pariwisata. Jangan ya Om hobinya Om ya. Jalan-jalan, iya, Makan-makan. makan-makan. Enak ya? Boleh nih. Banyak, bener Om ya? Enggak dong. Boleh nih. Tapi lagi pandemi gini kayaknya gue lihat sih kayaknya cuman Om Yopi yang nggak takut cuy. Eksis terus. sih? Jalan-jalan. Iya. Lu kalau Kan lihat kelihatannya. 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 Apa itu light post gitu enggak? Enggak. Terus itu Tapi gimana? bener kan? Lagi hobi masih terus jalan Ya, sekarang. hobi jalan-jalan, cuman kan kita tetap ya life must goes on ya, kehidupan harus berjalan terus ya. Semua sisi kehidupan kan bisa kita bilang pasti berkaitan sama pariwisata. Jadi sektor kuliner itu pariwisata, transportasi pariwisata, tempat wisata, destinasi ya itu pariwisata, keindahan alam pariwisata. Jadi semua itu adalah pariwisata. Nah, tinggal kita milih mau yang mana gitu. Apalagi sekarang di era pandemi ini kan kasihan kawan-kawan penggiat UMKM ya pada anjlok ya Turun semua. penjualannya ya. Kita saling bantu lah. Jadi kadang hari ini saya di kafe mana, besoknya di warung mana, besoknya lagi mungkin di destinasi wisata. Jadi kita saling bantu promote lah. Saling support gitu ya. Saling support, Karena ya. kan kondisinya tuh lagi bener-bener bikin semuanya lagi di down gitu dan Ya. dan kalau misalnya datang nih ke beberapa destinasi gitu atau tempat nongkrong gitu, itu biasanya Bang, apalagi pas awal-awal akhirnya new normal itu kan berani berkunjungnya juga pas new normal gitu, banyak banget yang ngeluh, aduh Mbak kemarin tuh bener-bener kayak udah nggak ada pendapatan deh segala macam, bener-bener kayak akhirnya close 2 bulan sekian, itu bener-bener Kalaupun dampaknya kafe banyak sama banget. resto rame itu kelihatannya aja rame, belum tentu penjualannya itu rame juga. Jadi misalnya kita berempat yang biasanya sebelum pandemi dulu habis 200.000 misalnya, sekarang mungkin hanya 50-100.000 karena daya beli juga mungkin lagi menurun ya masyarakat. Iya, karena kita lebih banyak menghemat kan, takut Iya. kedepannya ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi kalau misalkan beli ya yang dikit-dikit aja. Ya, yang penting rutin ya, rutin beli. Tapi kalau yang pandemi ini kacau banget sih. Ya, Temen-temen gue tuh gue lihat posting-postingannya tuh posting masa kejayaan mereka, throwback gitu. Kayak yang kangen tahun lalu gitu kan misalnya Apa, kayak pengusaha vendor-vendor kayak perkawinan gitu kan, gue temen-temen gue kan banyak kayak gitu tuh. Jadi dia itu isinya sekarang itu ya postingan dia zaman dulu. throwback gitu ya. Throwback sih masa-masa kejayaan. Kata gue aduh kasihan juga. Tapi untung alhamdulillah sekarang udah diperbolehkan lagi sih. Udah banyak ya sekarang, jadi kayaknya cuman gue ngerasa tetap takut sih walaupun kayak gitu. Iyalah. Makanya gue sebenarnya sebel nih sama akun-akun pariwisata nih. Kenapa tuh? Bawaannya pingin ke sana. kan sekarang Aduh. udah ada pergub nomor 45 2020.
45 kalau nggak salah, maaf kalau salah dikoreksi ya. Jadi di situ ada arahannya, kita tetaplah berkegiatan, tapi nomor satu tetap mengedepankan Safety. protokol kesehatan. Itu nomor satu. Kenapa COVID ini menyebar? Karena pasti kita nggak taat dengan protokol Aturannya. kesehatan gitu. Tapi kalau kita beraktivitas ini jarak kita kurang, tapi setelah ini kita sampai rumah mandi, setelah ini kita cuci Pakai tangan, masker insya Allah juga ya. pakai masker wajib, insya Allah Iya nggak sih apa-apa. protokol kesehatan. Cuman emang namanya ibaratnya orang tuh baru mau melakukan sesuatu hal yang baru gitu, itu kan butuh adaptasi yang Ya. adaptasi, maksudnya pengulangan yang bener. harus itu. Gue aja dulu tuh ya cuci tangan tuh bisa sampai 10 kali. Sekarang aja paling 2 kali udah alhamdulillah. Balik lagi nurun gua. Tapi gue waktu itu pernah juga kan, gue karena mungkin belum terbiasa ya sama new normal ini. Jadi waktu itu gue ke salah satu kedai kopi gitu, Sama siapa? sama narasumber. Pinter loh kelasnya. Ya, Terus habis itu pas di tempat pesannya itu, Mas pesan satu ya gitu kan. Maaf mbaknya bawa masker gak, kata dia tuh gitu kan. Ada sih tapi di apa namanya, di motor gitu kan, di motor teman itu. Terus Motor habis itu mati lu. bukan. Terus dan itu jauh gitu loh jaraknya ya. Maksud gua ada sih tapi di sana gitu. Oh ya udah mbak, diambil dulu katanya gitu. Nanti kalau misalkan udah pakai masker baru boleh lagi pesen di sini katanya. Soalnya di sini nggak melayani yang Pengunjung yang nggak pakai masker itu. pengunjung Makanya tidak bermasker mungkin, kata gue. Kenapa butuh orang lain untuk mengingatkan ya, kayak Bang Isan yang udah mulai males cuci Iya. tangan udah 2 kali sehari gitu, biasanya 10 kali. Makanya kenapa butuh orang lain untuk selalu mengingatkan untuk Iya. sama-sama jaga diri dan jaga situasi gitu ya. Iya, Kita membutuhkan siapa tuh orang lainnya? Mantan ya lo. Oh bukan. Emang bener tuh, bahkan liburan aja gua bukan orang yang taat protokol kesehatan sih. Gua terakhir kali pergi liburan itu sebelum adanya pandemi. Dan itu Yakin. Dia kayaknya memang nggak suka, dia di rumah terus biar hemat kayaknya mah Om. gua Dia rumah kerja. oh iya, rumah karena kerja gini, Coba kelihatan ya dari makanya- mukanya ya. makanya Orang butuh liburan nih. makanya gue benci banget nih sama akun-akun yang melihat keindahan, Lu lagi memotong asik-asik ya, keindahan, lagi heeh. asik-asik lagi ngasih makan cupang. Iya, terus habis tahu itu ada lihat lihat ini, gitu. waduh ini kok Pengen ngapain jadi kesana, pingin banget pengen gitu kesana ajak kesana. cupang gue gitu kan, pengen Enggak ke sih, pantai. gue lebih karena mikirnya kenapa gue jarang untuk berpergian jauh gitu, karena memang karena anak sih, makanya gue takut aja sih gitu kalau untuk pandemi gini. Biasanya orang takut keluar itu karena kalau nggak karena anak, karena ada orang tua di rumahnya. Sama satu lagi karena nggak ada duit. Itu kayaknya Gue kayaknya sama gue deh. ketiga deh. Yang ketiga sih lo, Satu udah fix ketiga itu auto nggak ada gitu ya. duit. Tapi keliling Lampung kayaknya udah lama banget ya. Dari tahun kapan lah? Gua keliling Lampung tuh berawal dari Twitter sebenarnya. Justru dari Twitter Tahun ya. berapa ya? 2009 atau 2010 lupa saya. Udah lama keliling Lampung. Ya, Udah lama keliling Lampung, nggak mau netap aja Om. Oh, udah amat jalan. Keliling-keliling ya kan. Iya. Apa sih pertanyaan lu? Sampah. Jokes gua nggak nyampe ya, oh my god. Jadi ini berarti ini suhu nih, master. Dari Ya. 2009 2010 udah lama banget. Gak pertama Ya, nggak sih masih- itu kalau bisa dibilang Om? ya termasuk yang Pionir, pertama. pionir. Termasuk yang pertama. Sebelum saya kan sudah ada ya akun Bandar Lampung, Info Lampung dan sebagainya. Tapi kayaknya kalau untuk mereka lebih ke Informasi. Kalau Informasi, ya. kalau keliling Lampung kayaknya iya gue Iya. pertama kali sih keliling Lampung Nah, dan sih. kelebihan saya mungkin saat itu adalah foto yang saya upload adalah foto saya sendiri. Oh, fotografer juga nih. Ya. Oh, ini Di bener. Instagram juga beberapa puluh foto awal itu foto saya semua. Cuman karena tuntutan follower ya, netizen pengen di repost. Belakangan saya baru banyak repostnya daripada foto sendiri. Jadi benar-benar aktif di sosial media ya. Ya. Enggak, karena dulu setahu gue Miopi ini memang fotografer cuy, fotografer senior. Nih kalau di komunitas fotografi nih, woi, pada cium tangan semua sama Miopi. iya. Cincinnya mana Om? Jelarin Om. Jadi mereka bukan cium tangan, cium cincin. Senior cuy, senior termasuk senior ya. Tapi masih nggak foto? Ya sekarang udah kebanyakan pakai HP sih. Hmm. Karena Ya sih, keperluannya lebih hanya untuk mudah blog juga sama ya. Instagram. Cukup Udah lah, cukup ya, lah cukup. HP. Cukup banget.
Tapi terakhir kali gue ngeliat lagi jalan-jalan tuh kemana tuh Om? Terakhir minggu lalu ke Lampung Barat, ke Liwa dan ke Suwok 3 hari. Itu destinasi favorit sih ya. Itu ya banyak yang bagus-bagus. Impian sih kalau buat gua. Belum pernah ya? Alamnya Belum bagus, pernah Suwok? ya. Belum. Alamnya bagus, budayanya bagus. Cakep juga, oke. Kulinernya enak-enak, gurih-gurih. Murah-murah ya? Ya relatif murah lah, terjangkau lah. Gue sih itu yang penting sih. Selalu ya, harus Yang ada penting kata-kata itu murah gitu. Tapi Murah. kalau lo orang ada nggak sih tempat-tempat yang lo orang pengen kunjungin gitu jadi impian? Oh kalau sekarang? Di Lampung aja gitu ya. Oh yang di Lampung. Oh kalau sekarang? Banyak. Enggak sih, gua cuman pingin ke Di iya rumah. sih, ke Liwa sih salah satunya sih, gua pingin ke Liwa karena udah lama banget sih nggak kesana. Harusnya sih kebetulan kan mertua gua kan orang asli sana gitu, jadi kadang setahun sekali tuh kesana. Ini udah bertahun-tahun jadi nggak kesana. Mana bro? Kampung Di itu Sukabumi, Sukabumi. ya Skala Berak itulah, ya Batu bagian Berak situ, ya? Batu Berak. Oh ya sorry, iya Batu Berak itu. Di situ dan ke Suwo pernah sih sekali. Pingin Pernah ya? juga ya? pernah ke Suwo. Ya Hutan pokoknya apa sih itu? intinya gua kalau mau liburan tuh harus ke tempat yang dingin. Gua nggak mau tempat yang panas. Karena di sini udah panas. Enak Enggak sih. cuy. Kayaknya Tempat mah yang lebih dingin. ke biar nggak boros beli es ya kan. Iya. Karena kan haus kalau tempat yang panas. Enggak, kalau tempat dingin itu enak cuy. Jadi liburan itu lu nginep di mana aja enak. Hmm. Jadi nggak ada AC kan? spesifikasinya harus ada AC segala macam. Bener sih. Kalau Bagus di itu. Liwa tuh Lebih kayak irit nggak, sih, lebih kayaknya irit. nggak butuh AC ya. Iya. Ada dingin banget. Cuma satu, susah mandi. Kalau nggak ada air panas. Oh iya. Oh airnya buset. Dingin Dingin banget. banget. Kering banget. Belum Dingin pernah banget. Ki. Dingin belum banget Ki. pernah. Sumpah, belum pernah. Belum pernah. Makanya besok-besok lu sana lu. Iya. Lelan di mana Len? Apa? Yang Tempat destinasi yang keinginan gue masih pengen ke Pulau Pisang sih walaupun udah pernah ya, cuman kayak pengen seminggu di sana gitu, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Pengen seminggu di sana, nginep di sana, terus explore. Waktu itu cuma beberapa hari sih, 2 atau 3 hari gitu, tapi kayaknya kurang lama untuk menjernihkan pikiran ya Om ya, untuk stay di sana gitu. Pengen ke sana sih, sama mungkin ke Gigi Hiu kali ya. Dah sih 2 itu aja. Oh, kalau gue berarti nambah ya. Awalnya gue tuh pengennya ke pesisir barat kan. Pesisir barat iya karena di sana banyak spot-spot yang katanya surfing gitu, katanya bagus. Berarti kan ombaknya bagus banget tuh. Jadi Lu mau Sebenarnya surfing? enggak kita kesana tuh cuma lihat aja. iya. Karena kan posisi ombak gede itu kita Ngeliat orang hati-hati yang Bos. surfing. Iya, iya. Surfing. Ngeliat. Lu mau belajar surfing? Kiki cuma mau lihat doang. Mau lihat. Ngeliatin aja keindahan ombaknya gitu. Jadi kayak gue penasaran aja karena itu kan sampai skala dunia gitu loh. Jadi gue penasaran gimana sih ombak di sana tuh kayak gimana. Terus ya ini berarti tadi yang ke Liwa tadi tuh kayaknya ke Suwo ya. Mana tadi? Oh, Itu Wajib. kayaknya menarik gitu. iya. Jarang ada ya destinasi yang berupa fenomena alam panas bumi yang seluas Suwo. Oke. Jadi salah satu keunikan Suwo adalah area panas bumi itu luas banget. Di satu tempat itu kita bisa ke Danau Asam, Danau Lebar, itu yang danau ya. Terus yang panas buminya itu ada keramika, ada nirwana dan sebagainya. Tapi kalau Om Yopi sendiri, kalau destinasi yang paling cakep di Lampung, Paling cakep. Banyak. banyak ya. Tapi Cuman emang beda-beda ya, keindahannya itu beda-beda. Kalau Pulau Atau yang Pisang paling berkesan lah. paling berkesan, rata-rata semuanya berkesan. Waduh. Cuman beda-beda kesannya. mungkin itu karena beda. dari selera Tergantung masing-masing ya. mungkin ya. Iya. Kalau dari Om Yopi ini kemana Om yang paling cakep? paling cakep, paling Oke. cakep nomor 1 Anak Krakatau sebelum Wah, erupsi. iya Oh, benar. aduh, pengen ke sana belum keturutan. Belum nih. pernah sana lu. Belum pernah Bang. Juga. Jangan Erupsinya kesana tuh sih. indah banget. Jadi kalau orang waktu itu di Twitter kalau Krakatau meletus biasanya save Lampung, save Krakatau dan sebagainya. Kita justru mendekat. Oh iya gua. Karena erupsinya tuh bagus. Dia termasuk erupsi strombolian letusannya. Jadi letusannya seperti jamur. Oke. Dan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Jarak aman selalu 2 km. Jadi selama besi kita ya. lebih jauh dari 2 km dari puncak. Kalau ngambil ada lautnya. Ada lautnya. Keren banget ya. Aduh, pengen banget. Ini sana. Iya. Ya, gua doain mudah-mudahan. Amin, doain ya. Lucunya ya, tiap kita ke sana saat erupsi itu kita selalu keduluan wisatawan asing. Iya. Oh Jadi iya ya. kita itu selalu menjelang habisnya letusan. Jadi
Jadi orang-orang asing itu udah kesana 2 hari 3 hari ngecamp di pulau terdekat atau di perahu, tidur di perahu. Itu kan kalau lagi erupsi. Kalau misalkan lagi nggak erupsi bagus juga nggak sih Om? Ya bagus juga, cuman nggak ada nggak ada efek-efek itunya nggak Ki. ada efek. Lu kalau Harus mau kayak nungguin gitu erupsi nonton aja dulu. kebakaran. Kalau ada kebakaran, Lo tonton ya kan, cowok lo ajak beli popcorn dong yang Udah kita tuh, mau udah nonton kumpul. kebakaran gitu Itu kan. simulasinya lah. Tapi tetap kita yang perhatikan keselamatan, pantau iya. informasi dari BMKG ya, kita selalu pantau itu. Tapi momen itu bener-bener ya, berarti apa, momen di dalam pariwisata itu bener-bener jadi satu hal yang penting gitu ya kan ya. Misalnya kita datang ke gunung mana nih gitu, dalam kondisi kemarin kan ada tuh beberapa gunung yang beku karena banyak apa intuan es tuh Om. Itu kan, itu kan jadi Gimana? Di Dieng bukan? lupa kayaknya di Dieng deh. Dia tuh ada Oh, ada butiran-butiran salju gitu ya. nah itu kan bener-bener rame banget tuh Bang sebelum pandemi sih itu. Kayak gitu, jadi momen tuh di pariwisata bener-bener jadi hal yang cukup penting gitu ya. Dan sekarang sangat apa ya, sangat terpengaruh ya sama pandemi ya. Jadi pariwisata itu sektor yang paling awal terpengaruh dan mungkin paling akhir recovery-nya. Padahal lagi bagus-bagusnya ya Kita Om lagi ya. bangkit-bangkitnya Mm-mm, pariwisata lagi- Indonesia, pariwisata Lampung. Lagi bagus-bagusnya. Iya. Gue sih beneran deh, pengen banget liburan sih sekarang nih. Iya, gue juga pengen banget liburan. Liburannya virtual aja. Ya. Iyalah. Kalau misalkan sekarang. Sekarang mah begitu gua. Lihat HP gua. Nunjukin anak gua. Anak gua. Lu bisa kebayang kan keluarga liatin handphone rame-rame. Terus diem gitu dulu. Nah, harusnya travel agent di Lampung ya membuat semacam paket wisata virtual ya. Jadi yang berangkat mereka, kita tinggal nonton aja di. Tapi gua rasa sih itu harusnya tugas kayak Om Yopi nih. Tugas Om Yopi nih. Kalau Harus saya kan menyajikan. cuman ini aja, cuman akun aja sebenarnya. Tapi yang lebih berhak mengadakan event seperti itu sebenarnya travel agent. Nah, Tapi- di beberapa daerah itu travel agent yang aktif membuat tur apa Virtual gitu ya. Nah, seperti di Natuna, di Kepri ya, itu mereka salah satu yang awal lah membuat wisata virtual. Tapi sebenarnya semua orang bisa nggak sih maksudnya jadi Jadi memang ada ya wisata virtual. Sorry, gua potong. Ada ya? beneran. ada. Beneran. Jadi misalnya saya travel agentnya, saya pergi beneran ke tempat itu, memakai kamera khusus ya. Kadang ada yang kamera 360 atau yang kamera lensa lebar. Jadi beneran pergi ke sana. Jadi interaktif sama audiensnya. Itu Pesertanya audiensnya biasanya bayar, ada yang 25.000, ada yang 50, ada yang 100, ada yang gratis, macam-macam. Nah, tapi si travel itu beneran pergi ke. Gue kira kemarin gue ditanya temanya apa soal liburan virtual, gue kira itu bohongan, itu memang vision Beneran. gue. Tapi emang ada ya? Ada Waktu dong. itu ada. waktu itu Ada Bang. sempet juga dibikin diposting juga ya di feednya keliling Lampung kalau nggak salah sama Om Deddy Traveler itu, terus sama yang satunya siapa gitu, ada di feednya keliling Ya banyak, Lampung. udah banyak kok yang bikin ini virtual. Wah, boleh tuh, gue Cukup kapan-kapan banyak, mau ikut lah. Ih tapi kalau gue Tapi memang kurang greget sih, cuman Ya. gue rasa ya untuk mengobati kayak gini lah, lagi pandemi gini sih. Karena sebenarnya tujuan dari virtual tour itu adalah gimana caranya kita ngobatin kan yang pertama. Yang kedua adalah gimana kita mempersiapkan diri ketika kita nantinya datang ke tempat itu Bang. Jadi udah tahu nih mana yang harus dieksplor gitu loh. Jadi nggak usah mikirin gue harus kemana dulu nih gitu. Tapi langsung aja ngambil spot-spot foto yang kemungkinan sih setelah pandemi akan rame banget kan. Maksudnya akan semuanya akan berbondong-bondong untuk liburan gitu kan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ketika kita belum tahu kan biasanya akan bejubel ke sana ke sini gitu kan. Jadi tahu celahnya mau kemana nih gitu kan setelah ini nanti berakhir gitu. Jadi kalau berwisata itu kan biasanya kita mendapat dua hal. Pertama itu pengalaman ya, langsung kita misalnya ke pantai, ke pulau, kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman nyebrang dengan perahu, pengalaman berenang di laut, melihat biota laut yang indah-indah. Terus yang kedua mendapat pengetahuan. Nah mungkin di saat sekarang pandemi ini kita yang mendapat pengetahuannya dulu. Oke. Tapi setelah ada kesempatan baru kita kesana langsung kesannya ya langsung mendapatkan pengalaman secara langsung. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman, lu ada nggak pengalaman pada saat jalan-jalan itu, ada pengalaman yang seru nggak menurut lu?
ada sih, tapi nggak di Lampung. Gimana tuh? Waktu pas gue lagi study tour sih waktu SMA. Sama siapa? Sama siapa Study tuh? tour sekolah. Oh, Yopi sekarang Yopi sekarang. ketularan Bang Siapa? Ihsan. Sama siapa tuh? Boleh Study juga tour- nih. Study tour sekolah itu kan waktu itu SMA, jadi di belakang gue tuh Lo nyumput di dalam bis ya? enggak, emangnya seseorang. Ini nih. Nah di belakang gue tuh mungkin kawan gue nih nggak terbiasa pergi jauh gitu ya. Waktu itu kita ke Jogja kan. Terus gue udah beberapa kali ke Jogja, jadi gue sangat excited loh ke sana lagi gitu. Terus habis itu pas dia di belakang itu, pas pokoknya baru jalan berapa inilah, belum sampai kita nyebrang, itu dia udah muntah-muntah gitu. Dan itu kan kondisi Mabok Kiki. mabok gitu. Terus kondisi mobil itu kan AC gitu ya, jadi kan pengap, terus muntah-muntah di belakang, pas banget di belakang gue, jadi kan itu Jadi semuanya jadi mabok satu baunya- bis. baunya itu kan kayak yang kayak ngerengkup gitu loh di situ. Terus ya ampun kata gue, sabar-sabar nih. Terus udah sampai jalan sampai Bandung, dia muntah-muntah lagi, baunya tuh nyampe yang satu mobil. Ini wisata mabok ya. Terus Sempet lu cicip nggak? aduh kata gue, kayak yang gue udah males gitu kan, aduh udah bete gue kalau misalkan itu tuh udah baunya kayak gitu banget. Terus udah nyampe lah ke Malioboro kan sempat, nah lapar kan gue, ya udah di situ tuh akhirnya mesen nasi goreng. Nah belum apa ya, belum sempat banyak gue makan kok rasanya aneh kata gue. Di sebelah sininya tuh apa, warnanya putih, masih yang putih yang biasa banget gitu loh. Terus yang satunya lagi tuh yang emang udah bentuk nasi goreng, berarti kan kurang keaduk gitu loh. Kurang keaduk kata gue, ya Allah ini kenapa zonk banget kata gue liburan gue kali ini. Terus habis itu lanjut nyampe situ, pas di apa namanya pas lanjut Handphone gua aja. next tripnya itu kita kan ke Prambanan kan. Nah kalau misalkan ke candi-candi gitu gue emang baru pertama kali, dan di situ gue ditawarin gitu kan, mbak ini nih kayak ada candi-candi gitu kan, kayak Candi bohongan. apa ya, asbak-asbakan sama candi-candian gitu kan. Souvenir Kiki. Oh iya, souvenir gitu. Kok gue nggak tahu ya namanya apaan. Ini 100.000 dua kata gitu kan. Wih kata gue lumayan juga, ya udahlah gue beli. Terus habis itu gue tanya sama kawan gue, lu beli berapa itu? Cuman apa, ceban kok 10.000. Lu kena tipu ya? Kata gue, Banyak pembeli. Aduh. gue terus dia nanya kan, lu beli berapa itu gitu, Wak? Sama kata gue tuh ya. Karena gue nggak Muka lu mau polos ya? kelihatan, aduh kata gue Polos. jauh Kelihatan banget, dibegoin kata gitu gue. ya. Pantes Itu- gagal terus hubungan lu. Terus, Itu sih kayaknya pengalaman gue yang paling wah seru sekali ya. Seru sekali ya Seru pengalaman sekali liburan. ya. Tapi gue kalau pengalaman, gue ada beberapa pengalaman yang sampai sekarang sih nggak gue lupain. Tadi gue sempat cerita sama Yopi, kayak gue pernah ke Suwoh. Dan itu Suwoh itu Jalannya gila. bener-bener. Gue sekitar tahun berapa ya, 2011 apa 2012 Oh, gitu. mantap itu. Itu Iya, jalannya masih tanah semua kacau ya. sih. Bahkan teman gue yang orang sana asli, dia nyaranin kalau mau kesini mendingan musim panas katanya. Ya Jangan bener biar musim nggak becek hujan. ya? Iya, biar nggak Nah becek. itu jalan tanah Nah. semua Gi. Kebetulan memang gue ikutin tuh saran ke sana. Nah kita menggunakan, dan juga dia ngomong sih, pakailah mobil yang agak sedikit gede gitu, ataupun yang udah 4 WD gitu, 4 wheel drive gitu kan. Heeh. Akhirnya nekat lah kita di sana dengan pakai mobil travel gitu, ya lu tau lah. Gue ini nggak bisa nyebut merek kan. Iya, iya, Mobil travel bener-bener. gitu. Nekat dong, tengah malam ke sana. Astaga. Tengah malam. Karena nggak memang kebayang. kebetulan gue tuh kesana sama orang asli sana gitu. Oh. Dari sini, dari Bandar Lampung. Udah, kita kesana tengah malam aja katanya. Biar sampai sana subuh enak ngelihatnya gitu segala macam. Oke, Iya, tengah malam bener. ke sana kan. Ternyata walaupun di sana itu kondisi itu lagi musim panas, maksudnya nggak hujan lah. Ternyata tetap aja ada aja jalan berlumpur itu masih ada gitu. Nah, Itu lewat mana tuh? lewat Tanggamus. Lewat Tanggamus. Kalau lewat Sebuah- Tanggamus lurus terus, itu kan bisa juga tuh masuk ke Suwoh. Nah, gue lewat situ, ternyata beneran kejadian lah, namanya kepatar. Tahu kepatar? Gue ngomongnya kepatar, Tahu. ngomongnya apa sih? Tahu kayak tersendat nggak bisa Mobilnya nggak bisa lanjut. jalan gitu. Kayaknya harus didorong dong. Macet. Udah, secara gue badannya paling gede, gue turun duluan. Ois. Gue suruh dorong sama teman-teman gue, dan gue nggak ternyata, gue salah nginjek cuy. Itu tanah semua pasti. Nginjek terus kubangan.
Ternyata enggak gini, gue berpikir gue ke tempat itu karena temen gue itu udah nginjek di situ, enggak dia nggak apa-apa. Karena memang temen gue itu tingginya lebih setengah dari gue lah. Maksudnya nggak terlalu tinggi. Padahal dipanggilnya si basket. Kalau bobotnya gimana? Setengah Ya juga? kecil banget, pokoknya kecil banget. Gue lihat dia nginjek di situ dia nggak apa-apa. Pas giliran gue nginjek situ cuy, setengah kaki gua masuk situ semua. Gua tawain dulu. Terus dipoto dulu. Ada nggak fotonya? Ada kayaknya, ada. Nanti kita tampilin. Oh, enggak ya? Tahu sih itu pengalaman gua paling ini sama dibohongin itu juga sering pernah gua. Di Sragen dibohongin. Kenapa? Katanya, Mas ini adalah kalau nggak salah dulu tuh di sana tuh ada museum prasejarah megalitikum segala macam lah pokoknya zaman-zaman gitulah. Jadi di sana itu dia ngomong Mas ini adalah batu magnet. Dia bilang dengan gitu. Beli tuh. Meyakinkan Iya. nih ya, lu Nih, udah kalau nggak percaya. ngerasa keren gitu. Iya bener ya. Oh batu magnet kan. Dia wah keren. Gue bawa ke sekolah itu gue pamerin kemana-mana. Ini dia sulap nih, gue batunya bisa kesini nih. Wah ini mah ada magnetnya. Enggak, ini asli langsung. Oh, ya, langsung dari sini. Ini adalah dan magnet. Gue bilang kayak gitu kan. Asli dari Sragen. Ini adalah batu, ini batu, tapi dia nempel gue bilang. Sanggan gitu. Nah, suatu ketika di sekolah, cewek gue lagi marah. Wes. Marahan dia. Iya. Asal dibanting batunya tuh. Pas gue lihat beneran magnet di dalamnya. Jadi batu di dalamnya ada magnet. Jadi emang dipasang magnet sama mereka. Astaga, gue kena tipu. Iya. Jadi dia batu gitu. Kena tipu. Tapi gue penasaran sih sama yang soal tadi tuh. Itu kan kayak tempat wisata yang keren banget katanya kan. Keren banget ya. Nah itu tuh udah dikelola belum sih? Maksudnya kayak aksesnya ke sana mudah gitu atau gimana? Ya belum Udah dikelola dengan dikelola baik ya. belum? Kalau pariwisata ini kan nggak melulu semua di satu kementerian atau satu dinas ya. Jadi kalau akses udah pasti itu tugasnya Kementerian PUPR. Kalau di sini dinas PU ya. Terus dan lain-lainnya mungkin dinas mana ya. Kalau pariwisatanya sih belum dikelola, tapi kalau Pokdarusnya itu sudah ada. Oh. Nah, alhamdulillah sekarang untuk transportasi aksesibilitasnya itu udah lumayan bagus lah bro. Yang nggak pakai kejeblos lagi sekarang, dorong doang. Sama kejeblos lagi karena berat badan gue jauh lebih Jadi naik. kalau kita muter dari Liwa itu aman lah kalau hujan, asal nggak ada longsor, ya. Kalau Asal nggak dari- masuk jurang. Ya. Kalau dari Tanggamus Wonosobo yang penting nggak hujan, itu aman. Aman ya. Aman. Oke. Berarti intinya Berarti jauh gua lebih kesana bagus, nanti. gitu. Harus Oke. kesana. Lu pengalamannya lu belum cerita lu. Pengalaman lo. Apa lu? Apa ya? Yang sama cowok lu lah, yang sama cowok. Mana lu. ada, gue gak pernah liburan sama cowok gue. Kasihan sekali Anda kan Di pernah Lampung, liburan. di Lampung. Tapi kayaknya kalau Kalau Evan pengalaman kan suka berkelana kemana-mana. Ya, dia mah nggak Enggak jauh-jauh juga. paling di kafe ngopi. ya, Enggak, lu nggak tahu aja ya dia udah ke kemana nih? Kayaknya gue nggak kemana-kemana gitu. Pulau. Gue mungkin ada pengalaman tapi nggak di Lampung. Gue pertama kali solo traveling Oh. itu Lu traveling ke Solo? enggak, jalan-jalan Oh, sendirian. dia sendirian. Solo traveling itu waktu itu ke Jogja bang, dan Jogja lagi ngapa? iya kan ke Jogja. Karena temen gue banyak yang di situ, jadi kayaknya tempat paling aman gitu kalau butuh bantuan orang-orang gitu. Terus pas sehari sebelum berangkat gue kecelakaan. Tiket segala macam udah dibeli kan bang, tiket pesawat, tiket kereta. Karena waktu itu gue ke Jakarta dulu, terus dari Jakarta naik kereta gitu. Akhirnya gue beli tiket pesawat lagi, karena nunggu untuk ada lagi jamnya terbang itu, gue ketinggalan tiket kereta juga yang di Jakarta. Jadi 2 kali sama aja kan, nggak berangkat atau nggak berangkat, tapi udah terlanjur sampai Jakarta gitu kan. Akhirnya udahlah gue beli lagi gitu. Jadi 2 kali double tiket gitu. Dan selama di perjalanan itu, gue tuh jatuh terus karena kaki gue kan pincang, bener-bener jatuh. Terus pas sampai Jogja, gue akhirnya di sana sakit karena kakinya nggak bisa jalan kan. Jadi liburan gue tuh ya cuma diem aja di tempat tinggal temen gue, dan ya udah nggak dapet apa-apa gitu. Solo traveling yang Bermanfaat sangat-sangat bermanfaat. bermanfaat dan berkesan kan. Untuk pertama kalinya gue jalan-jalan sendirian dan dapet kenyataan bahwa 2 kali tiket hangus, kemudian jatuh-jatuh terus, akhirnya di Jogja cuma diem aja nggak kemana-mana karena jatuh itu tadi. Ya udah deh, itu mungkin jadi pengalaman yang nggak gue lupain untuk jalan-jalan itu. Ngapain sih
jalan-jalan sendirian lu berasa kayak mau di Auninda di film gitu. Karena Bang, pastinya tuh gue ngerasain atmosfer yang beda sih ketika pergi ke tempat yang baru sendirian sama ada temen gitu. Karena kalau sendirian tuh gue akan mengamati banyak hal di sekeliling gue dan mungkin Sensasinya beda. iya sensasinya beda kan Om ya. Kalau misalnya datang sendiri sama datang sama temen gitu. Paling kalau datang sama temen, fotoin gue dong, sini gue fotoin lo kayak gitu kan. Kebanyakan lebih ke hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya datang sendirian tuh akan merasakan atmosfer yang berbeda. Iya, karena berasa keren gini gua. Karena kadang kalau sama temen tuh ya, kayak kita tuh harus rundingan dulu gitu. Abis ini kita kemana gitu kan. Terus Makan misalkan, apa nih gitu kan. Kalau misalkan gue sebenarnya pengennya ke A, tapi dia pengennya ke B, kan harus banyak diskusi dulu. Kalau lo sendirian tuh, ya terserah lo bisa menikmati pemandangan itu ya sesuka lo, sepuas lo gitu. Bener sih itu. Kalau solo traveling gitu. Enaknya beda-beda sih. Kalau sendiri ada enaknya. Gua enggak deh kalau sendiri. Apaan? Ya mungkin berdasarkan selera sih ya. Selera sih. Lu gak ada temen ya? Iya temen gua. Lo temen gua bukan kalau lo nggak mau ya oke. Ya kecuali lu ajak gua terus dibayarin siap. Enggak Mendingan solo ya Len. mendingan solo ya kan. Tapi kawan gue tuh ya, kalau misalkan kita kan ke luar kota gitu atau ke Lampung gitu ya. Tapi kalau temen gue tuh ada yang bahkan liburan dia itu ya sesimpel dia muterin Bandar Lampung. Karena dia udah semester akhir gitu kan. Nah, jadi Beban hidupnya agak banyak gitu ya. jadi kata dia tuh ya, Ki, nanti gue ini ya nginep di kosan lo kata. Oh ya udah. Cowok ya? Cewek. Wih, kirain. Lo mau ikutan minum kan? Enggak. Terus ya udah tapi nanti gue datangnya sore gitu kan. Nah terus gue tungguin kan orang ini kok nggak datang kata gue. Lagi di mana? Nanti ya lagi diangkot kata dia tuh gitu. Ya gue kira dari tempat dia ke sini gitu kan. Kok naik angkot ya? Sebenarnya agak bingung juga gue. Terus 30 menit kemudian gue tanya lagi, lu di mana? Di angkot kata dia tuh kan. Di bawah supir angkot? Kok enggak? Terus habis itu anak SMP demen dulu. Enggak. kalau diangkat terus, iya nih gue lagi muter-muter kata dia tuh kan. Hah, ngapain muter-muter? Ya nggak apa-apa kata gue lagi banyak pikiran nih kayaknya keliling kota kayak gini gue paling suka kata dia tuh karena bikin refresh otak gitu loh. Terus kata gue lo harus banget naik angkot kata gue kan. Ya kata dia ya nggak apa-apa kata gue lagi pengen aja kayak gitu kata astagfirullahaladzim kata gue. Baru itu sih gue ketemu yang kayak gitu. Jadi keliling aja. Naik angkot itu nggak tahu udah tahun berapa. Kadang pengen juga ya bernostalgia ya naik angkot. Kalau sekarang kan kita tinggal buka HP, pesan Gojek, harganya juga nggak jauh beda ya sama angkot. Udah bisa sampai tujuan, door to door lagi. Jadi mungkin tiap orang tuh punya definisi liburannya liburannya masing-masing ya. Kadang ada orang-orang yang liburan sama itu hanya di kota aja. Tapi tetap dia nginap di hotel, tapi udah di hotel aja gitu, nggak ngapa-ngapain paling berenang. Saya pernah Om, saya pernah Om. Kalau gua kayak gitu. Karena kayak nggak punya waktu, maksudnya harus banyak. Lu ke hotel sama siapa lu? Sendirian Bang, kan kayak pengen me time gitu kan, kayak nggak punya waktu yang banyak untuk ninggalin Bandar Lampung, asik. Akhirnya ya udah deh, kayak staycation gitu, sendirian, terus ya udah refleksi diri, subhanallah, inget-inget dosa gitu kan. Tapi ngomongin soal Om Yopi ini, gue dulu tuh kenal sama Om Yopi selain fotografer, dia ini sebagai sosialis juga. Dia pokoknya donor darah tuh pasti seluruh orang lu kalau mau orang-orang PMI, mau orang-orang ya pokoknya yang berbau ada darah-darah gitu, pasti Om Yopi kenal semua gitu. Ya dulu sempet sih itu kita dimulai dari kawan di Aceh sebenarnya. Jadi di Aceh ada gerakan namanya Darah untuk Aceh. Dan itu fokus hanya ke kawan-kawan saudara-saudara kita yang mengidap thalassemia. Jadi thalassemia itu adalah dia punya kelainan genetik ya, dia nggak bisa produksi sel darah merah secara sempurna. Jadi secara berkala mereka harus butuh asupan darah, asupan darah dari orang lain. Nah, jadi kita fokus di situ. Dimulai dari Aceh, terus akhirnya saya buat juga di Lampung, Darah untuk Lampung. Gitu. Jadi kita punya gerakan dulu namanya 10 for 1 thalassemia, 10 orang pendonor untuk satu anak yang pengidap thalassemia.
Sampai sekarang masih jalan nggak? Sekarang nggak jalan karena apa ya, banyak orang baik cuman mungkin nggak ada waktu ya untuk membantu, jadi sekarang mati suri lah komunitas itu. Oke. Gue sampai sekarang sampai detik ini belum pernah donor darah. Astaga. Sehat. Hah? Sehat. Sehat kalau belum pernah donor darah. Nggak, Sehat kita kalau rutin donor darah. sehat. Oh, Sehat. gue sampai detik ini belum pernah donor darah. Astaga, Gua. Bang. Takut gue sama jarum. Astaga, Bang. Sumpah. Kalau jarumnya itu segede gigi macan gue berani. Halah, Apa sih? Jarumnya cuy nggak kecil. berani. Itu yang bikin takut malah ya. Gue takut gue. Tapi Astaga, detik ini gue Bang. belum pernah cuy. Dulu tuh ya, umur 15-16 tahun, gue tuh cita-citanya pokoknya kalau udah 17 tahun pengen donor darah aja. Pokoknya hari pertama 17 tahun, gue pengen banget donor darah, saking sepengen itu Bang. Kan aneh ya cita-cita gue pengen donor darah, karena dari umur 15 tuh pengen banget donor darah, tapi umurnya kan belum boleh ya. Jadi kayak gue harus menahan kapan sih 17 tahun pengen donor darah ya, pengen banget 17 tahun karena donor darah Bang. Gue pernah gue sumpah. Ya ampun. Tapi gue pernah darahnya tuh diambil untuk cek lab segala macam gitu. Tapi lo udah ngerasa keren? Sama aja. Iya. Biasa aja sih. Ambil dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari sini. Itu cuman emang abis itu ngerasa badannya kayak gue Segar. enteng banget, kayak gue Iya. turun 10 kilo gitu. Kayaknya nggak sampai segitu dah ya. Gue waktu itu pokoknya setiap kali donor darah kan sejauh ini ya lumayan udah agak banyak gitu ya. Tapi kalau setelah donor darah pasti gue tuh kayak yang udah gue besok-besok nggak akan lagi donor darah gitu. Pasti kayak Lemas gitu. ya. Karena kayak apa ya, isi di perut itu kayaknya keluar semua gitu. Iya, pokoknya jadi enteng lo. Kurus. Tapi gue suka banget sih donor darah, sampai sekarang suka gua donor jarang. darah. Terus habis itu kayak Pernah. yang Jarang. Pernah. yang keringet dingin, pokoknya sama yang kayak gitu. Pokoknya tiap kali donor darah, pokoknya besok lagi gue nggak bakalan donor darah, pokoknya nggak bakalan. Tapi ya 3 bulan kemudian ya donor lagi sih pasti, tapi kayak gitu terus Lo gitu. harus coba bro. Nah, ntar lah. Coba. Gue ketagihan donor Kalau darah takut Bang. manusiawi deh, gue juga takut sama jarum. Gue sampai Iya. sekarang pun gue nggak tahu golongan darah gue apa. Astagfirullahaladzim. Iya bener. Dan Ditanya gue apa kotor. di KTP ya, di KTP nanya golongan darah apa? AB. Padahal gue nggak tahu. Tapi bahaya tuh sebenarnya. Ngawur banget. Itu bahaya banget. Gue takutnya misalnya kenapa-napa atau dimasukin darah itu. Banyak. Pokoknya bahaya. Tapi sampai detik ini gue belum tahu darah gue apa. AB lagi susah kan itu langka. AB iya. Ya, Masa udah. ini nggak boleh ditiru ya kawan-kawan ya. Ini cuma cerita kita ya. Iya. Tapi balik lagi ke Abi, kalau soal pariwisata saat ini kan udah berame nih. Itu beneran gak sih rame sekarang nih? Belum ramai sih kalau menurut saya ya. Kalau di waktu normal Bandar Lampung ke Tapang Pesawaran itu kan biasanya macet. Kalau sekarang ini nggak macet kayaknya. Yang biasanya parkir Sabtu Minggu itu bisa ratusan ribuan mobil motor, sekarang kayaknya nggak banyak juga. Sekarang tuh masih banyak yang takut ya Om Banyak ya yang takut untuk masih datang ke tempat wisata Iya. gitu. Karena kan walaupun banyak juga orang-orang yang datang ke tempat wisata tapi nggak aware sama untuk mengikuti protokol kesehatan gitu loh. Iya. Itu sih yang bikin takut orang-orang yang sebenarnya udah tahu harus menjaga diri, tapi kalau misalnya orang lain juga nggak bareng-bareng untuk ngejaga ini juga bikin takut juga gitu. Ya, artinya kan perilaku berwisata orang ini kan sebenarnya udah berubah sekarang. Makanya kalau dulu kita mengenal mass tourism ya, pariwisata yang sifatnya massal, ke pantai berbondong-bondong ramai-ramai, ke pulau ramai-ramai, kemana ramai-ramai. Nah sekarang ada yang menyebut itu quality tourism, pariwisata yang berkualitas. Jadi nggak harus ramai. Jadi kita bisa pergi sendiri, berdua, bertiga. Kalau yang biasanya satu mobil isi 6 full gitu ya, sekarang ya berdua atau bertiga, berempat lah paling banyak gitu. Jadi kita harus pikirkan 3 hal ya, aman, sehat, dan nyaman. Jadi 3 hal ini harus ada di pariwisata. Jadi aman untuk kitanya sebagai wisatawan dan aman juga untuk tuan rumahnya. Nah, jangan sampai kita menuntut destinasinya harus aman tapi kitanya malah bawa penyakit untuk masyarakat lokalnya. Nah itu juga kurang baik. Jadi aman, sehat, dan nyaman itu untuk semuanya. Untuk jaga Untuk diri wisatawan sama dan untuk tuan rumahnya. Untuk orang-orang sekitar Untuk juga orang sekitar, gitu ya. ya. Ya, kalau kita nggak yakin nih kita sehat atau enggak ya baiknya di rumah saja. tapi sebenarnya Nah, Itu apa tuh Ki? Wah, berantem Barengan. dulu yang menang Sweet, baru duluan. siapa yang enggak deh. Menang dulu. Kiki aja dulu deh.
Karena kemarin itu sempat ke pantai di Kalianda gitu kan, dan itu, Oh sama cowok, enggak. Lanjut. Sama mantan. dan itu tuh sampai yang satu mobil gitu loh, satu mobil bis gitu, rombongan, terus sama beberapa mobil kecil lainnya gitu, terus tanpa masker, tanpa protokol kesehatan. Mereka tuh yang emang bener-bener nyampur baur gitu. Waduh, kata gue langsung cabut lagi dari situ. Udah yuk pindah gitu kata gue. Buat Tribuners sih kalau mau kemana-mana protokol kesehatan deh. Gue beneran takut cuy. Takut. Bener sih. Tapi Om Yopi kalau di Instagram kita mainnya dari kapan sih? Kalau Instagram Baru apa ya? sih? Baru lah, termasuk baru. Baru ya? Baru Karena ramenya di Twitter ya berarti ya. 13 atau 14 ya. 2014. Tapi ngomongin soal Instagram, gue berterima kasih sama teman kita di kantor ini namanya Om Bowo. Kenapa tuh? Dia itu adalah pengkurasi cewek-cewek cakep cuy. Jadi isinya di explore gua. Explore-nya kayak gitu ya. Parah Gue lihat sih. Buat narasumber ya. jadi pas gue lihat, wih, boleh juga nih. Pas gue cek, gue klik, astaga, ternyata Astaga. di love sama Om Bowo. Makasih Om Bowo. Ditonton sama Dia istrinya Bang pengkurasi Isan. cuy. Gue sampai kena marah. Sama istri lo. Iya. Liatin tuh cewek. Marahin lagi aja ini Bang Isannya ini. Tapi heran ya, tiap gua posting yang ada gambar foto yang ada ceweknya biasanya like-nya lebih banyak. Iya Om. Normal. Udah di searching itu kan, pas di ih kok ini banyak banget kalau misalkan yang ada ceweknya gitu. Kalau foto kita dikit yang like. Gue postingan gue ada ceweknya, foto gue nggak ada yang like banyak. Astaga. Itu kayaknya kesalahan emang ada di objek fotonya kayaknya. Jangan terlalu jujur, Beb. Oke Om Yopi, ada pesan nggak buat para Tribuners nih mau berpariwisata ataupun mereka lagi nggak mau kemana-mana gitu, ada pesan nggak? Ya, kalau saya sih ya kita ini ya melihat daerah lain, negara lain, ada negara yang benar-benar lockdown, ada yang tidak lockdown tapi berjalan tapi protokol kesehatannya yang digencarkan seperti Korea Selatan. Nah, kita bisa meniru itu sebenarnya. Jadi lihat, tiru dan modifikasi. Jadi mereka apa nih lebihnya kok nggak ditutup benar-benar, kok bisa aman-aman aja. Nah, kita bisa kita tiru. Kita tetap beraktivitas, tapi protokol kesehatan yang harus nomor satu, itu aja sih kalau menurut saya. Nah, jadi kalau kawan-kawan nggak yakin dengan kondisi dirinya, apa saya sakit atau enggak, atau khawatir tertular di luar, ya lebih baik nggak kemana-mana gitu. Pakai virtual tour aja ya Om ya untuk Virtual tour aja. mengobati Tapi sedikit-sedikit. kalau Mahal ya- nggak sih virtual tour itu? Enggak. Antara 25, 50, 75 Murah banget, Bang. per orang ya. Kalau dibanding sama kita datang langsung ya kan, Kita bingung gitu ya. Sensasinya aja sih yang kita nggak dapat, tapi mungkin kita bisa mengobati. mengetahui lebih awal lah. Oh, di sini ada ini daya tariknya apa, kulinernya apa, itu aja. Oh gitu. Ya, sama kayak LDR cuy. LDR. LDR. Seru nunggu Tetep chatnya aja tetap ya. nggak puas gue kalau LDR itu, tetap kalah sama yang bersentuhan langsung dengan kita gitu, ya nggak? Iya. Iya, lu Kayaknya nggak? lu sih. Gue diem aja ya, ini mah mohon maaf Nggak ini. kuat gue. Jadi sama aja kayak wisata, kayaknya kalau nggak menikmati, kalau misalnya mau ke pantai nggak nikmatin pasirnya gitu, nggak ngejilatin airnya gitu. Oke, Kayaknya sebenarnya kurang sih. Sama kita lihat juga misalnya kita mau kemana ya, ke destinasi mana, daerah mana. Nah, daerah ini lagi tutup nggak gitu. Misalnya pantai A lagi tutup, ya Oh kita iya, jangan ke sana benar. juga. Karena ada beberapa ya Om ya yang Di tutup. mana bumi dipijak kan, di situ kita di situ Langit langit dijunjung ya, dijunjung. kita hargailah kearifan Aturan. lokal setempat gitu. Seperti di Lampung Barat, saya ke sana banyak yang tutup. Oke. Temiangan Hill ya, kemarin lagi ribut-ribut PSBB Jakarta, mereka memutuskan diri untuk menutup sementara Oke. lokasi mereka. Ya kita jangan ke sana dulu kalau mereka tutup. Tapi kalau soal virtual tour tadi itu sebenarnya balik lagi ke ini ya, pilihan masing-masing atau selera masing-masing. Mungkin ada yang bahkan lebih suka kayak virtual tour karena bisa tahu banyak soal, mungkin diceritain soal budayanya atau apanya yang mungkin ketika kita datang ke tempatnya itu karena rame kan jadinya nggak semuanya bisa menjelaskan secara detail gitu ya Om ya. Mungkin balik lagi ke selera masing-masing, ada yang suka virtual, ada yang juga suka langsung datang ke sana. Jadi lu tim virtual apa tim
Apa? Saat ini sih virtual dulu ya untuk Jadi lu tim LDR lah ya. Ketahuan ya Lan. Kawan. Oke. Tapi kalau saran saya sih baiknya kita saling belanja lah. Jadi apapun pariwisata kan luas ya. Iya, benar. Bisa ke destinasi, bisa budaya, bisa kuliner. Kita saling belanja aja. Saya punya jualan apa, kawan-kawan di sini belanja jualan saya. Nanti kawan-kawan punya jualan apa, saya juga belanja. Saling Iya, bantu saling sama-sama bantu. untuk bangkit Ya. kembali ya Om ya. Iya nih. Agar perputaran duitnya juga lebih lancar ya. Oke. Sip. Oke, jadi rencana lu mau kemana hari ini? Hari ini. Rencana lu mau kemana liburan ke depan, Mbak Niki? Pengen ke pesisir barat sih, tapi semoga semuanya cepat membaik ya. Semoga kabar-kabar baik, berita-berita baik, semoga cepat sampai ke kita gitu ya Om ya. Lu? Sama sih, gue juga pengen ke pesisir barat, pengen ke Suwoh, pengen ke Liwa. Gue intinya lebih pengen banyak mengeksplor Lampung dibandingkan tempat yang lain gitu. Kita tunggu cerita Kiki, dia pengennya banyak banget dah kayaknya. Ya kan? Tapi ya kita Sebenarnya- lihat nanti dulu. Sebenarnya yang gue pertanyaan itu mau sama siapa gitu? Iya kan, tapi kan Oke. Nanti kita lanjutin di belakang ya. Kayaknya kamu Bener-bener. katanya sendiri adalah aku. Lanjut. Oke. Oke, Tribuners, jangan lupa dengerin Tribun Lampung di Spotify. Jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 5 sore. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita bermanfaat dari berbagai penjuru. Penjuru Oh, dunia. ada akun Apa ya? Follow akun saya ya, boleh ya? Iya, boleh. dong. Instagram keliling Lampung _ Twitter keliling Lampung, ada blog saya juga bisa kawan-kawan baca kelilinglampung.net. Oke. Kalau akun pribadinya? Akun pribadi yopifrans.com, yopifrans.id, ramahtraveler.com. Apa itu? Banyak ya. Blog ya, blog. Oh, di blog. Kalau akun pribadi Instagram yopifrans. Fallback ya Om nanti. Ya, Langsung ditodong nih di nanti video. langsung saya follow. Nanti jangan lupa subscriber gue. Enggak. Enggak ada. Oh, tapi enggak, gua kan pinginnya following gue jauh lebih banyak gue dibanding followers. Oh iya. Enggak Oke. tahu dia emang aneh Om. Jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast episode berikutnya. Bye bye.